Oke. Sekarang kita sudah saya hubungkan dengan di YouTube. Semoga diskusi kita malam hari ini sangat bermanfaat secara khusus bagi kita dan juga bagi masyarakat yang mengikuti kita pada malam hari ini. Sekali lagi dulu kami ucapkan selamat bergabung bersama saya malam hari ini, Pak Sonagea. Ini juga mantan legislator di DPRD Kabupaten Nias Utara, satu rekanan dulu, dan bahkan sudah pernah menjadi pemimpin saya di Komisi A di lembaga DPRD Kabupaten Nias Utara, dan juga ada Brono Firman Waru, juga junior saya dulu, atau junior saya lah sekarang di alumni Universitas HKBP Nomensen. Sudah bergabung, dan barangkali juga nanti menyusul rekan-rekan yang lain. Baik, terkait dengan tema diskusi kita malam hari ini, strategi apa yang dilakukan oleh Pemda untuk mengatasi situasi saat ini, dalam tanda kutip adalah pandemi COVID-19, yang patut kita apresiasi. Namun sebelum itu, kita coba fokus nanti dengan perekonomian menurut kemampuan yang bisa kita berikan input bagi Pemda dan juga bagi rekan-rekan yang lain. Sekali lagi tadi saya sudah sampaikan bahwa ini semoga bermanfaat ya. Namun demikian, sebelum itu saya akan memberikan dulu atau men-share informasi seputaran dengan keadaan atau situasi pemerintah secara umum di Sumatera Utara dan juga secara khusus di 5 kabupaten kota di wilayah Kepulauan Nias saat ini. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik, saya coba berbagi. Bentar. Saya coba tampilkan. Nah, ini barangkali bisa dilihat ya. Rekan-rekan semua. Sebentar. Oke. Mudah-mudahan jaringan saya tidak terganggu. Saya coba buka Badan Pusat Statistik. Sabar dulu ya rekan-rekan. Siap Bang, siap. Ini layar yang saya tampilkan terlihat ya, Pak Sona dan Pak Noverman? Jelas terlihat Bang. Terlihat. Jelas terlihat ya, baik. Sebentar. Oke, ini dia. Saya coba berbagi dulu informasi. Nah, saya coba perbesar dulu. Nah, ini dia. Ini persentase penduduk miskin menurut kabupaten di 34 kabupaten di Sumatera Utara.
Oke, rekan-rekan ya, coba lihat, perhatikan. Persentase penduduk miskin menurut kabupaten kota, kita mulai dari Nias. Nias mempunyai persentase pada tahun 2020 penduduk miskin 16,60%. Sudah terlihat ya, Pak Noverman dan Pak Sona? Siap Bang, siap. Lihat. Oke, kemudian Kota Gunung Sitoli, posisi 16,41%. Kalau dibanding dengan tahun 2019, dia meningkat. Kalau 2019 dia di Gunung Sitoli Kota 16,23%. Sedangkan tahun 2020 16,41%. Juga tadi di Nias. Nah, kalau di Nias sedikit agak menurun. Jumlah miskin di Nias dari 15,94 menjadi naik ini 16,60%. Kemudian di Nias Selatan 2019 16,45%, naik di tahun 2020 16,74%. Sedangkan di Nias Utara, nah ini tinggi. Di Nias Utara tahun 2019 persentasenya 24,99%, sedangkan tahun 2020 25,07%. Dan di Nias Barat 25,51% tahun 2019, sedangkan tahun 2020 25,69%. Itu persentase kemiskinan. Oke. Sedangkan yang paling rendah di Sumatera Utara kabupatennya adalah di Deli Serdang. Pak Nover dan Pak Sona, ini dia. Paling atas Deli Serdang, angka penduduk miskin tahun 2020 3,88%. Yang paling tinggi itu dari sekian 33 atau 34 kabupaten kota di Sumatera Utara, yaitu adalah Nias Utara 24 tahun 2019 dan tahun 2020 25,7%, dan yang paling tinggi adalah Nias Barat 25,69%. Ini dulu angka persentase, ini bukan data saya, tapi ini data Badan Pusat Statistik. Ya, ini Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin. Nah, makanya kita tergolong sebenarnya dikatakan di Kepulauan Nias ini adalah masih daerah tertinggal. Nah, bagaimana sedikit ini bisa menurun? Itulah yang kita coba berikan masukan input malam hari ini, semoga dapat bermanfaat buat rekan-rekan yang lain. Oke rekan-rekan, itu dulu tadi masukan atau beberapa informasi data yang autentik yang saya sampaikan buat kita malam hari ini. Saya yakin kenapa ada naik berapa 0% tadi itu di tahun 2020, karena ya mungkin tadi mengingat bahwa situasi pandemi COVID yang sedang melanda, sedang mewabah. Namun demikian, kita berharap tetap menjaga anjuran pemerintah supaya kita potong penyebaran COVID ini, namun jangan juga menjadi drop perekonomian masyarakat itu sendiri. Nah, bagaimana upaya dengan itu? Mari kita coba berikan masukan dan diskusi malam hari ini. Oke, itu tadi ya, sekilas apa yang mau saya sampaikan malam hari ini. Dan Baik, Abangku, terima kasih. Halo?
Lagi macet kan ya Pak ya, jaringan, gangguan jaringan. Ya. Apa kabar? Apa kabar Medan? Aman terkendali. Aman. Jaringannya kurang bagus. Ya, ke Pak Ali dulu, ke Pak Ulu. Jaringan kurang bagus. Terputus-putus suara Pak Al dari sana. Ya, tidak gambar. Saya kira karena live di YouTube itu. Oke. Bisa jadi. Mohon maaf tadi ya sedikit tadi terganggu koneksi Ya Pak Ulu. webcam saya dan sudah menjadi baik kembali. Nah, oke, baik. Silakan Gambarnya tanggapi. apa Pak Ulu? Ini siapa yang tanggapi dulu nih, Bang? Masih belum bagus jaringan di sana ya? Ini Pak Ulu lagi bermasalah. Lagi bermasalah sama Pak Hulu. Gangguan jaringan ini. Iya, iya. Oh, Silakan Pak Nover, silakan untuk diberikan komentarnya terkait hal di atas tadi. baik. Suara saya terdengar Pak Ulu? Pak Ulu? Halo Pak Ulu? Pak Ulu? Lagi nggak bagus jaringannya, mungkin terganggu. Aduh, gangguan jaringan. Oke, sekali lagi mohon maaf gangguan jaringan ini. Di tempat saya kurang bagus. Jaringannya agak lolos sedikit. Oke, tadi Tidak terdengar. Masih belum stabil jaringan Pak Hulu ya. Jaringan Pak Ulu masih belum stabil. Iya, iya, iya. oke, Pak Gea dan Pak Noverman silakan ditanggapi tadi ya. Mudah-mudahan jaringannya masih stabil terus. Ya, stabil, stabil. Ya, silakan Pak Gea untuk menanggapinya. Oke.
Baik, selamat malam buat kita semua. Selamat malam buat Pak Alim, Adinda Firman yang lagi berada di Medan, dan juga masyarakatnya Sutara secara khusus dan secara umum seluruh rekan-rekan yang mau bergabung pada malam hari ini di seluruh Indonesia. Tentu dari topik yang kita bahas pada malam hari ini, kita tidak jauh bahwa bagaimana strategi yang dilakukan Pemda yang patut diberikan apresiasi dalam menghadapi situasi COVID-19 yang dilanda Indonesia dan Nias Utara secara khusus pada saat ini. Tentu, halo Pak Hulu, masih dengar suara saya Pak? Halo? Silakan lanjut Pak. Ya, silakan lanjut. Ya. Jadi tentu secara pribadi dulu kita ucapkan terima kasih sama Pak Hulu sudah memimpin ruang diskusi kita pada malam hari ini bagaimana agar bisa mengurangi angka kemiskinan pada Kabupaten Nias Utara yang kita cintai pada saat ini. Dengan adanya COVID-19 yang sudah hampir 1,5 tahun melanda Indonesia, tentu perekonomian sumber daya alam yang ada di Kabupaten Nias Utara karena kurang bebas dengan adanya COVID-19 pada saat ini tentu menghambat perekonomian masyarakat. Secara pribadi kita apresiasi yang solusi yang diberikan oleh pemerintah pusat bagaimana menangani angka kemiskinan melalui bantuan langsung tunai, ya, BST, BLT. Kalau BST dia lewat pos dan BLT diberikan kepada masyarakat melalui dana desa, yang merupakan program daripada pemerintah pusat untuk membantu secara langsung masyarakat yang ada di Nias Utara secara khusus dan Indonesia secara umum. Tentu yang kita bicarakan pada malam hari ini Pak Hulu tidak lepas daripada bagaimana pemulihan ekonomi masyarakat yang semakin hari semakin memburuk. Kalau hanya kita memperhatikan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dibanding dengan kebutuhan pokok masyarakat pada saat ini, tentu tidak bakal ada perubahan. Semakin setiap bulan, setiap tahun, bukan semakin menurun angka kemiskinan, malah semakin tinggi, dan malah yang ekonominya menengah ke bawah semakin hancur, Pak Hulu. Jadi harapan kita pada saat ini, kita minta kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat, jangan hanya diberikan kemanjaan kepada masyarakat dengan